Ya, akhirnya emas tembus level 2024 dan ini adalah di luar ekspektasi karena kita sempat melihat 2009,58 menjadi batu sandungan cukup serius dalam setidaknya 1 minggu terakhir. Nah, tapi juga salah satu yang cukup menggembirakan adalah kabar positifnya ini adalah tembus resisten dari pola symmetrical triangle. Tapi bagaimana dengan nasibnya crude oil? Karena crude oilnya sendiri masih tertahan dan tetap berada di kisaran 88,1, tapi juga ada riskan dengan potensi kemungkinan menutupi gap. Lalu kemudian dengan mata uang lain seperti pound sterling, lalu kemudian juga dengan potensi saham yang ternyata terkoreksi. Nah, ini adalah beberapa faktor yang kemungkinan didorong oleh data ekonomi dari Amerika yang kecenderungannya relatif lebih lemah atau lebih lunak. Seperti apa yang sempat kita bahas di live streaming hari Senin kemarin, bahwasanya semua ini adalah tergantung kepada data, persis juga dengan apa yang komitmennya dari Federal Reserve, yaitu semua kebijakan akan sangat bergantung kepada data. Tapi kira-kira bagaimana untuk hari ini? Apakah akan terjadi kejutan kembali? Karena nanti malam kita akan dapatkan data ekonomi Amerika yang lebih tinggi lagi. Lalu kemudian juga ini adalah 2 hari menjelang keputusan ataupun rilis data yang viral. So, kita cek terlebih dulu ulasan berikut ini. Ya, diawali dengan review dari data ekonomi. Tadi malam, kurang lebih kita melihat data George Job Openings yang dirilis dengan angka yang cukup lemah di bawah ekspektasi 10,49, yaitu angkanya adalah di 9,93 juta. Jadi ini menunjukkan kondisi lapangan ataupun lowongan pekerjaan bulan Februari untuk Amerika yang ternyata dirilis merosot. Apa sih artinya? Ya, laporan Job sendiri sebetulnya memberikan data rincian tentang lowongan pekerjaan, kemudian juga perekrutan dan juga tentang PHK di Amerika. Nah, satu hal yang harus kita ketahui, data ini sebetulnya data yang relatif jauh lebih tua daripada data ADP yang akan dirilis nanti malam, dan juga bahkan dengan data-data sejenis yang menunjukkan lapangan pekerjaan. Ya, berarti korelasinya adalah terkait dengan data NFP juga. Nah, tapi masalahnya adalah data ini mungkin tidak menjadi acuan yang terlalu sahih karena beberapa perusahaan besar justru tidak pernah mengupdate kembali untuk protokol-protokol yang sebelumnya pernah dilakukan. Tapi ya, setidaknya itu menunjukkan bahwa respon market kecenderungannya adalah negatif. Dan euforianya adalah berarti mereka bisa berharap bahwa Fed kemungkinan bisa saja nanti dalam pertemuan mendatang justru hanya sedikit menyisakan ruang untuk kenaikan suku bunga 25 basis point. That's good. Sentimen bergerak positif dan itulah yang terjadi. Tapi kenapa pasar saham cenderung mengalami penurunan itu lebih karena H-2 kita akan langsung masuk ke sesi libur dan itulah Good Friday. Nah, jadi kalau misalkan lihat dari sentimen-sentimennya ternyata juga dipengaruhi oleh pernyataan dari Mester. Dalam hal ini, Mester tetap mendukung tentang kenaikan suku bunga dari Federal Reserve. Of course, dia adalah kategori hawkish. Sama halnya dengan James Bullard ataupun Neil Kashkari seperti yang pernah kita kupas sebelumnya. Nah, dengan pernyataan bahwa Fed mendukung untuk kenaikan di atas 5%, lalu kemudian mempertahankan untuk beberapa waktu di atas, dan sama sekali tidak mencerminkan untuk korelasinya apa yang diharapkan oleh market, yaitu terkait dengan pemangkasan suku bunga di akhir tahun. Jadi sampai saat ini belum ada baik Mester, Kashkari, ataupun Bullard yang mengindikasikan setuju dengan pemangkasan. Bahkan seorang Paul pun tidak memberikan isyarat hal tersebut. Tapi untuk kepastiannya, kita masih tetap harus menunggu data-data ekonomi. Dan seperti apa yang dikatakan Mester dan juga para pejabat Fed lainnya, bahwasanya semua ini masih terkait dengan kondisi inflasi yang masih terlampau tinggi. Dan itulah sebabnya kenapa mereka berharap masih tetap dalam jalur kenaikan. Jadi apa yang dilakukan untuk 2 atau 3 bulan mendatang, itu lebih kepada jeda kenaikan suku bunga. Jadi kita masih akan melihat posisinya sebetulnya masih ada ancaman juga untuk potensi kenaikan suku bunga. Apalagi dengan kenaikan yang bisa saja di 50 basis point. Semua itu adalah terkait dengan tergantung kepada data ekonomi dan juga bagaimana market merespon. Jadi garis bawahi, seberapa banyak lagi kenaikan tergantung pada data ekonomi dan juga bagaimana reaksinya. Itu yang disampaikan oleh Mester dan kita sempat melihat emas pun sempat terkoreksi. Waktu pertama kali dia tembus level 2020-an, dia sempat turun ke level 2017-an. Tapi kemudian tak bergeming dan market masih menganggapnya euforia yang sangat bagus terkait dengan data ekonomi. Karena itulah yang menjadi garis besar, at least dalam 3 minggu beruntun kita mendapatkan data ekonomi yang relatif lebih lunak. Nah, kemudian yang harus diketahui lagi tentang minyak. Ini adalah update terbaru dari Goldman Sachs yang mengatakan bahwa potensi apa yang terjadi berikutnya dari
pemangkasan produksi oleh OPEC, itu akan bisa mendorong harga minyak mencapai level $100 kembali. Tapi hati-hati, garis bawahi $100 bukan hari ini, melainkan di 2024. Jadi perkiraan Goldman, bahwasanya apa yang dilakukan oleh OPEC karena mereka memangkas produksinya sampai akhir tahun, maka potensi proyeksi kenaikan dari harga minyak ada di angka $100 itu di bulan April 2024. Saya rasa kalaupun misalkan kita bicara tentang technical, secara fair kita bilang level 84 selama dia tidak tembus, jangankan 100, untuk level $90 pun belum tentu akan muncul. So, kunci utamanya dari fundamental, sentimen market, dan juga terkait dengan kondisi teknikalnya. Itu semua yang harus kita compare, yang kita korelasikan apakah saling mendukung apa tidak. Kalau ya, berarti kunci utamanya terakhir adalah di level 84. Karena China diharapkan pulih, berarti tingkat permintaan juga mulai naik. Lalu kemudian dengan pemangkasan produksi yang dilakukan oleh OPEC, berarti supply versus demand cenderungnya adalah cukup berimbang. Kemudian, kalau kita bicara tentang apa sih yang harus kita lakukan terhadap potensi market berikutnya, UBS memiliki outlook negatif terhadap US dollar. Mereka mengatakan bahwa pengetatan agresif yang dilakukan oleh Federal Reserve di tahun lalu, kemudian juga tentang ketahanan ekonomi Amerika Serikat di tahun lalu, kemungkinan tidak akan mendukung bagi US dollar, terutama untuk kedepannya, yaitu mungkin saja dalam 6 bulan ke depan. Karena kita bicara tentang potensi Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi, dan inilah kenaikan terakhir satu kali lagi di tahun 2023. Walaupun tidak ada proyeksi dari Fed-nya tentang pemangkasan suku bunga, tapi masalahnya adalah market melihat semua itu masih tetap potensial. Apalagi dengan wacana kemungkinan apa yang dikhawatirkan terkait dengan krisis perbankan itu bisa meletus kembali atau meledak kembali di gelombang kedua. Kita nggak tahu gelombang kedua itu kapan. Tapi yang jelas beberapa ekonom sudah mulai mempersiapkan diri, dan pandangan dari UBS sendiri, investor non-USD mengatakan ya sebaiknya mulailah untuk mengincar sarana lindung nilai mata uang dan atau bahkan pengalihan aset. Dalam hal ini pertimbangan UBS adalah exposure ke mata uang G20 ya atau G10. Salah satunya adalah Australian dollar yang diperkirakan kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dari pulihnya China. Lalu kemudian yang kedua adalah Japanese yen ataupun Swiss franc. Hati-hati. Pembacaan Japanese yen ataupun Swiss franc ini terbalik dari apa yang terjadi dengan Australian ataupun pound sterling. Jadi dikatakan Japanese yen berpotensi mengalami penguatan, itu berarti USD Japanese yen akan mengalami penurunan. Angkanya seperti demikian. Nah, berarti ini adalah kesempatan sebetulnya USD Japanese yen kemarin dia stuck di level 133 dan mulai melorot ke level 131. Itu adalah sebagai salah satu petanda bahwa yen berpotensi menguat. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh inflasi yang relatif mulai melunak, lalu kemudian mungkin saja akan dipicu oleh kebijakan yang mulai secara bertahap untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga oleh BOJ. Kemudian yang terakhir adalah saran mereka adalah kepada emas. Ya, UBS menyarankan investor untuk menambahkan emas ke dalam portofolio mereka karena emas cenderung mengalami kenaikan saat US dollar mengalami pelemahan dan juga terkait dengan suku bunga yang kemungkinan tidak akan dinaikkan kembali. Ya, kunci utamanya nantinya adalah terkait dengan apakah nanti Fed berpotensi memangkas atau tidak. Tapi kita at least 3 bulan ke depan itu yang harus kita lihat terlebih dulu. Potensi-potensi tersebut tentunya disandingkan dengan potensi dari data ekonomi. Nah, oleh karena itu, fokus data dan event untuk hari ini jangan lengah terlebih dulu, karena kita punya data, ada 2 data di sini, yaitu tentang ADP Employment dan juga tentang ISM Service PMI. Oke, ini cukup menarik teman-teman. 2 hari menjelang ke depan, itu adalah libur, dan artinya di sini berarti data akan menumpuk di hari Rabu, dan kita lihat di sini ada data ADP dan ISM Service. Di hari Senin, sedikit review ISM Manufacturer dari sektor manufacturer, sementara hari ini ISM Service dari sektor jasa. Kalau mengacu kepada sektor manufacturer kemarin yang memberikan efek kejutan dan akhirnya dolar yang tadinya menguat tiba-tiba berbalik turun, maka ISM Service PMI kali ini agak sedikit berbeda. Saya agak sedikit risau karena beberapa kali ISM Service PMI menunjukkan data yang lebih solid atau lebih kuat. Dan ini tetap menunjukkan adanya potensi inflasi yang cukup membandel dari sektor jasa, seperti yang disampaikan oleh para pengamat ataupun bahkan dari Fed sendiri. Jadi hal ini akan menjadi trigger juga, pemicu juga.
Ya, hati-hati. Aktual lebih besar dari ekspektasi, berarti dolar akan mulai penguatan. Tentunya emas, saham, dan juga other currency berpotensi melemah kembali atau mengalami penurunan. Dan sebaliknya, kalau aktual lebih besar atau lebih kecil dari ekspektasi, maka kemungkinan dolarnya akan mengalami pelemahan. Dan itu berarti kesempatan emas untuk kembali naik merangkak mungkin melewati level 2049. Dan oil bisa saja melewati 82 tapi tetap bertahan di 84. Itu sangat memungkinkan. Kemudian untuk ADP sendiri, karena ini selalu dikorelasikan dengan potensi data NFP di hari Jumat, walaupun beberapa kali saya lihat ternyata tidak terlalu positif korelasinya, maka tetap hati-hati saja. Yang terpenting adalah penguatan, berarti penguatan juga untuk dolar. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh market. Jadi market menginginkan, atau Fed dalam hal ini menginginkan data harus melemah supaya mereka sudah memastikan diri untuk mulai mengurangi kenaikan suku bunga tersebut. Kita lihat saja nanti malam apakah itu yang akan terjadi atau tidak. Nah, jadi data ADP dan ISM Service PMI dari Amerika itu akan menjadi core utama perhatian pelaku pasar di seluruh dunia. Berhubung dengan data tersebut adalah keduanya mencerminkan pasar tenaga kerja. Jadi harus berhati-hati, bisa saja malah pembalikan arah dari apa yang sudah terjadi dalam 2 atau 3 hari terakhir ini, di mana emas sudah sejauh ini sudah sangat positif 2024, kemudian pound sterling juga sudah mencapai 1.25, lalu kemudian kita lihat crude oil bertahan di level 81. Semua itu bisa saja buyar kalau ternyata nanti malam data ISM Service ataupun ADP mengejutkan kembali. Walaupun kalau kita berkaca statusnya dengan kasus yang ada di bulan lalu, saat data ADP cukup tinggi, tapi ternyata NFP melorot lebih rendah. Dan itu mungkin saja terjadi untuk minggu ini. Jadi jangan khawatir, kalaupun ADP-nya terlampau tinggi, biarkan dia terkoreksi, lalu kemudian selesai koreksi, mungkin besok adalah kesempatan Anda untuk mencari level koreksi tersebut untuk melakukan buy. Kenapa? Karena mungkin saja posisinya NFP di hari Jumat justru lebih positif atau bahkan kecenderungannya lebih lemah di bawah ekspektasi. Jadi kita akan lihat nanti malam akan menjadi salah satu penentu ataupun pemicu dari sentimen market.